Halo cuy, selamat datang kembali di channel Review Murah ya. Di video ini aku mau membandingkan HP Vivo Y19 Ori dengan Vivo Y19 Refurbished gak resmi. Saat ini banyak beredar HP Vivo Y19 8/256 8GB RAM 256GB ROM. Harganya cuma 1 jutaan aja, 1 juta lebih sedikit. Dari harga kan udah nggak logik banget ya, 1 juta dapat RAM 8GB dan ROM 256GB. Maka dari itu aku tertarik banget buat bandingin HP ini sama Vivo Y19 yang original. Sejauh mana perbedaannya? Oke, langsung aja kita mulai dari yang paling mencolok, yaitu boxnya dulu. Di bagian boxnya udah berbeda banget. Yang di sebelah kiri ini box yang refurbished dan di sebelah kanan ini box yang original. Ya, ini berbeda banget ya. Yang box garansi resmi itu boxnya seperti ini nih. Vivo Y19 garansi resmi Indonesia boxnya seperti ini yang di sebelah kanan. Gambarnya aja udah beda. Terus kalau yang ori itu biasanya di pojok kanannya ada tulisan memorinya. Contohnya seperti ini. 6GB RAM 128GB ROM. Di samping kanannya juga berbeda. Kalau yang refurbished kosong, yang ori itu motifnya seperti ini, ada motif-motifnya dan ada tulisan Y19. Di samping kirinya juga berbeda ya, yang refurbished kosong, yang original tuh ada tulisan Y19-nya kayak gini. Di bagian atasnya juga ada sedikit perbedaan ya, kalau yang ori ada barcode-nya, kalau yang refurbished nggak ada. Bagian bawahnya ya, kalau yang ori itu biasanya kalau kita beli baru ada segelnya seperti ini nih. Ini kalau yang ori yang resmi-resmi biasanya ada segelnya kayak gini kalau kita beli baru. Ya, yang paling penting tentu saja di bagian belakang. Di bagian belakang ini ada stikernya ya. Ini penting banget stikernya karena ini ada stikernya nomor IMEI 1, nomor IMEI 2 dan nomor serinya juga. Kita bisa cek nomor IMEI-nya ini juga di website resminya Vivo untuk mengetahui HP ini ori atau enggak. Nah, kalau yang ori itu di bagian belakang boxnya ada tulisan Y19 sama spesifikasinya kayak gini. Ini ada tulisan 5000 mAh baterai, dual engine fast charging, 6,53 inci, full HD plus, halo full view display ya kayak gini kalau yang ori. Kalau yang refurbished kosong nggak ada spesifikasinya. Nah, dari boxnya aja udah kelihatan banget kan berbeda yang ori dan yang refurbished. Selanjutnya yang mencolok juga yaitu memorinya nih. Memorinya kalau kita cek di bagian pengaturan, kita cek pengaturan ke RAM dan ruang penyimpanan. Ini RAM dan ruang penyimpanan, yang ini juga RAM dan ruang penyimpanan. Nah, kalau dilihat kayak gini tuh yang refurbished RAM-nya 8GB, RAM-nya 256GB. Terus kalau yang ori itu 6/128 ya, RAM-nya 6GB, RAM-nya 128GB. Kayak gini. Ya, kalau di pengaturan sih memang kelihatan RAM 8GB dan ROM 256GB. Tapi saat kita cek aslinya, kita bisa pakai aplikasi DevCheck dan AIDA 64 ya, aplikasi Device Info kayak gitu bisa buat ngecek. Kayak gini, masuk ke DevCheck, langsung ke bagian hardware aja, kita cek memori aslinya ya. Nah, ini memori aslinya akan ketahuan. Yang refurbished itu RAM aslinya cuma 6GB. Kalau yang ori ya di pengaturan 6GB, di sini juga terbacanya 6GB pastinya. Kalau yang refurbished tadi kan ROM-nya 256GB ya di pengaturan tadi, tapi aslinya cuma 128GB. Kalau yang ori di pengaturan 128GB terbacanya pasti sama 128GB. Seperti itu ya. Atau enggak bisa pakai aplikasi AIDA 64 ya, kita pakai aplikasi AIDA 64 juga. Nanti kalau cuma pakai satu aplikasi takutnya aplikasinya yang error ya. Oke, langsung ke sistemnya aja. Kita cek RAM-nya. Yang refurbished juga terbaca cuma 6GB, terus ROM-nya terbacanya 106,47GB. Artinya 6/128. Kalau yang ori juga sama nih, RAM terpasangnya 6GB, terus ROM-nya itu 106,47GB. Jadi sama 6/128. Ya, berarti yang refurbished ini di pengaturan 8/256 tadi cuma diedit-edit biar kelihatan seolah-olah lebih gede gitu ya. Tapi aslinya cuma 6/128 sama dengan yang original. Tapi kalau yang ori di pengaturannya itu memang benar-benar real, nggak ada editan sama sekali. Oke, selanjutnya yang ketiga, ini masih mencolok ya di bagian bodinya. Untuk body dan finishingnya juga berbeda banget di antara kedua HP ini. Bodinya ini yang pertama, finishing fingerprintnya itu kelihatan banget ya. Yang ori itu fingerprintnya rapi banget kayak gini, finishingnya bagus. Kalau yang refurbished itu finishingnya agak-agak jelek ya, kelihatan kayak gini. Ini finishingnya kelihatan jelek kan, nggak rata antara bagian depan sama bagian belakangnya. Ini agak ngangkat dan agak miring. Ini yang pertama itu finishingnya ya, finishingnya berbeda banget, baik bagian fingerprint atau bagian tepi-tepinya. Kalau yang refurbished ini biasanya kelihatan kasar, kerasa kasar banget kalau digini-giniin, karena finishingnya itu kurang rapi. Kalau yang ori finishingnya rapi nih.
Finishingnya tepinya rapi dan rapat banget kayak gini, mantep nih. Finishingnya berbeda jauh ya antara yang ori sama yang refurbish. Oke, selanjutnya yang keempat, kita bandingin layarnya. Soalnya layar di kedua HP ini tuh beda banget. Kita singkirin aja boxnya ini biar nggak mengganggu dan pandangannya lebih luas. Kita masuk ke bagian pengaturan. Kita coba lihat kontras warnanya. Ini cahayanya sama-sama di cahaya maksimal, jadinya adil ya. Cahayanya maksimal, kalian lihat kontrasnya itu beda banget ya. Yang refurbish ini ke biru-biruan, terus yang ori itu ke kuning-kuningan. Ya beda banget kan. Kalau untuk kenyamanan mata tentunya bagus yang lebih kuning kayak gini daripada yang Blu-ray-nya tebel ya. Ini beda banget. Ini di cahaya maksimal. Kalau kita turunin cahayanya di setengah ini akan lebih kelihatan lagi ya. Kayak gini, ini kan kelihatan banget. Yang refurbish ke biru-biruan banget, terus yang ori itu ke kuning-kuningan. Jadi kontras layarnya itu berbeda ya antara LCD KW sama LCD ori. Pastinya berbeda. Tapi untuk multitasknya sih adil ya, bisa dapat 10 tos di kedua HP ini. Ini yang refurbish dicobain bisa dapat 10 tos juga. Ini bisa dapat 10, terus yang ori kita cobain juga tentunya bisa dapat 10 tos. Ya kayak gini. Oke. Ya kita cobain yang ori tentunya bisa dapat 10 tos juga. Jadi kedua HP ini tuh multitasknya dapat 10. Tapi untuk kontrasnya bagusan yang ori daripada yang refurbish. Yang refurbish sebelah kiri, yang ori sebelah kanan ya, jangan lupa. Oke, selanjutnya yang kelima itu masalah OS nya ya. Kita coba bandingin masalah OS ya, Android sama Fantosnya. Kita ketikkan aja Android di pengaturan, langsung masuk ke versi Android. Nah ini akan kelihatan kalau yang refurbish itu mentok sampai Android 9 dan Fantosnya itu cuma 9.2. Ini udah nggak dapat update lagi ya, karena HP refurbish kayak gini memang update-nya tuh nggak dikasih gitu, nggak dikasih updatean, karena nanti kalau diupdate malah bikin HP-nya itu error, bisa imenul atau bisa layarnya gelap, bisa nggak dapat sinyal dan lain-lain. Pokoknya ada masalah aja kalau misalkan ini itu diupdate atau di flash kayak gitu, resikonya gede banget. Kalau yang ori ini memang dikasih update sampai Fantos 10.5, terus versi Androidnya udah dapat update sampai Android 12. Ya ketinggalan banget kan yang refurbish ini sama yang original. Ya ketinggalan banget sih, untuk Androidnya ketinggalan 2 level atau 3 level ya. 9 sama 12 kan ketinggalan 3, terus Fantosnya juga ketinggalan antara 9.2 dan 10.5. Jauh banget ketinggalannya. Jadi dari segi OS-nya pastinya juga bagus yang ori ya, karena OS-nya itu ori bukan OS abal-abal kayak yang refurbish ini. Kalau yang refurbish OS-nya nggak dapat update, jadi mentoknya cuma sampai Android 9 aja. Jadi lebih jelek, bagusan yang ori daripada yang refurbish ini. Selanjutnya kita masuk perbandingan yang keenam, yaitu spesifikasinya ya. Untuk spesifikasinya di kedua HP ini tuh sebenarnya sama aja untuk chipset dan lain-lain tuh, mungkin beda kualitas hardware-nya aja. Tapi hardware-nya itu pasti beda, pasti bagus yang ori, tapi untuk chipset dan lain-lain itu sama aja. Keduanya pakai prosesor MediaTek Helio P65 fabrikasi 12 nanometer dengan inti 8 core. GPU-nya juga sama, Mali G52 MC2, tampilan layarnya juga sama, 2340 x 1080 pixel dengan kepadatan layar kurang lebih 395 ppi. Ukuran layarnya 6,53 inch, frame rate-nya juga sama-sama 60 Hz ya. Sama aja, sama-sama 60 Hz juga. Mungkin kualitas LCD-nya beda ya. Kalian coba lihat LCD-nya ori sama KW kan kelihatan. Tapi untuk spesifikasinya sama aja. Terus ukuran memorinya yang refurbish tentunya ditentang ponsel tadi cuman editan, aslinya 6/128, yang ori juga 6/128. Kemudian untuk sensornya keduanya ini juga sama-sama support gyroscope. Gironya itu masih giro software ya, keduanya pakai giro MediaTek pseudo giro ya. Jadi sama, untuk gironya itu juga sama aja, giro masih software belum giro hardware. Kemudian untuk sistemnya kedua HP ini berbeda, yang refurbish cuma sampai Android 9, yang ori sampai Android 12. Untuk baterainya juga sama-sama 5000 mAh. Jadi baterainya ini sama aja. Tapi kalau beli ori dapat charging dan HP-nya bisa fast charging kan, chargernya juga dapat ori. Tapi kalau yang refurbish ini dapat chargernya charger KW dan nggak support fast charging juga dari casnya itu sendiri. Ya jadi berbeda ya, walaupun baterainya sama tapi yang didapat itu berbeda. Kemudian kita bandingin dari segi kameranya ya. Untuk kameranya seperti ini, sama-sama 16 megapiksel kamera utamanya, terus ada kamera ultrawide juga 8 megapiksel dan ada kamera makro 2 megapiksel. Ya yang refurbish juga kameranya itu berfungsi semua, baik kamera ultrawide nya ataupun kamera makronya semuanya berfungsi.
Nah, untuk hasil fotonya seperti ini. Kalau kita lihat di HP-nya langsung ya, ini berbeda banget dari ketajamannya. Ketajaman warnanya berbeda banget. Kalau yang refurbish ini warnanya agak-agak over kontras. Kalau yang ori ini lebih bagus ya, lebih detail, dan detailnya itu lebih bagus, warnanya juga lebih oke. Ini ya, seperti ini hasil fotonya. Terus ini juga hasil fotonya. Ini warnanya berbeda kan kontrasnya. Kalau yang ori itu warna coklatnya kelihatan coklat juga, coklatnya bagus. Kalau yang refurbish ini warna coklatnya itu agak-agak kecerahan gitu ya, over kontras. Ini seperti ini kan, kelihatan kan perbedaannya itu agak-agak jauh sih dari kontrasnya. Tapi ini kemungkinannya dari LCD ya, ini masalah LCD, bukan masalah kameranya. Ini sepertinya cuma masalah LCD aja, beda kualitas LCD gitu. Jadi LCD nya memang kontrasnya jelek kalau yang refurbish, kalau yang ori kontrasnya bagus. Nah, selanjutnya hasil foto dan video ini kita pindahin ke PC dan hasilnya seperti ini. Ini adalah perbandingan video kamera depan dari Vivo Y19 yang ori sama Vivo Y19 refurbish. Hasil videonya untuk framenya menurutku sama aja, nggak ada masalah. Cuman mungkin beda di sedikit warnanya ya, agak berbeda. Kalau yang ori itu agak-agak kegelap-gelapan, tapi kalau yang refurbish itu agak over kontras gitu. Yaitu mungkin pengaruh LCD dari HP Vivo Y19 yang refurbish juga sih. Tapi kalau ditaruh di PC atau di apa, mungkin hasilnya kayaknya sama aja, kayak nggak ada perbedaan gitu. Ya seperti inilah hasilnya video kamera depannya, framenya sama-sama aja. Oke. Ini adalah perbandingan video. Ini adalah perbandingan hasil video kamera belakang dari Vivo Y19 ori sama Vivo Y19 refurbish. Menurutku kalau dilihat kasat mata kayak gini ya, itu hasil warnanya berbeda banget. Tapi mungkin pengaruh dari LCD-nya juga, karena Vivo Y19 refurbish itu kemungkinannya pakai LCD KW juga sih. Jadi hasilnya agak berbeda. Kalau yang ori kan LCD-nya ori, jadi menurutku lebih bagus kalau dilihat di HP-nya langsung. Tapi kalau dimasukkan di PC, aku rasa hasilnya nggak bakalan beda jauh. Mungkin malah bisa jadi sama aja. Untuk kualitas framenya juga sama aja sih. Framenya juga bagus ya, sama-sama bagus lah ya. Oke, kayak gini hasil perbandingan videonya. Oke, selanjutnya yang ketujuh, kita bandingin dari menu yang ada di pengaturan. Ini menunya berbeda banget juga antara yang refurbish sama yang ori. Yang refurbish masih di sebelah kiri yang ini, terus yang ori di sebelah kanan yang ini. Nah, ini menunya aku menemukan beberapa perbedaan menu. Kita dari bawah aja biar kelihatan lebih jelas ya. Kalau dari bawah ini kelihatan lebih jelas. Nah, di bagian sini pertama, kalau yang ori itu ada kesehatan digital dan kontrol orang tua. Kalau yang refurbish nggak ada. Terus yang ori juga ada menu keselamatan dan keadaan darurat. Kalau yang refurbish nggak ada. Terus kalau yang ori itu ada menu pembaruan sistem ya. Ini ada menu pembaruan sistem. Kalau yang refurbish ini nggak ada menu pembaruan sistem nih. Di sini nggak ada menu pembaruan sistem untuk yang refurbish. Kalau yang ori itu ada menu pembaruan sistemnya. Selanjutnya menu yang lain tuh juga ada perbedaan di bagian pengelolaan sistem ini ya. Pengelolaan sistemnya ini juga ada perbedaan. Kalau yang refurbish ini aku nggak nemu menu tentang ponsel ya. Menu tentang ponsel sama layanan pelanggan ini aku nggak nemu. Tapi kalau yang ori ini ada menu tentang ponsel sama layanan pelanggannya. Nah, jadi berbeda ya. Yang ori ini menunya lebih lengkap. Kalau yang refurbish ini aku agak aneh juga. Ini pertama kalinya juga aku beli HP refurbish itu nggak ada menu tentang ponsel ya. Biasanya HP-HP lain yang udah aku review refurbish juga ada tentang ponselnya. Cuman aku nggak nemu aja di HP ini. Entah ini kesalahan dari HP-nya personal atau memang Vivo Y19 refurbish semuanya kayak gini. Ini aku nggak tahu juga ya. Tapi sepertinya cuman kesalahan di satu HP ini doang sih. Tapi kalau kalian ada yang punya Vivo Y19 refurbish, coba kalian komen aja di kolom komentar. Apakah menu tentang ponselnya tuh ada atau enggak gitu ya. Soalnya aku nggak yakin juga kalau semua HP Vivo Y19 refurbish itu seperti ini. Soal memorinya, soal bodinya, soal menu-menunya apakah sama atau enggak gitu. Soalnya bagian-bagian itu biasanya acak ya atau gacha gitu. Ya ada yang bagus, ada yang enggak, dan ada yang muncul, ada yang enggak juga. Ya seperti itulah untuk menu-menunya. Agak berbeda di antara kedua HP ini. Oke, selanjutnya untuk yang terakhir, ini aku coba bandingin skor benchmarknya pakai aplikasi Geekbench 6. Ini yang refurbish skor benchmarknya sedikit di bawah yang ori ya, tapi selisihnya nggak jauh banget, cuman selisih sedikit aja.
Untuk single core-nya dapat skor 384 untuk yang refurbish, sedangkan yang ori dapat skor 411. Untuk yang refurbish multi skornya dapat skor 1273, sedangkan yang ori dapat skor 1341. Selisihnya sedikit aja. Ini aku runningkan di jam yang sama dan di menit yang sama, pakai aplikasi yang sama ya. Tapi mungkin ini yang ori lebih besar karena itu Androidnya itu mungkin di Android 12, sedangkan yang refurbish cuma di Android 9. Jadi performanya lebih bagus yang ori daripada yang refurbish kayak gitu. Ya, jadi mungkin itu aja untuk perbandingan dari HP Vivo Y19 ori sama Vivo Y19 refurbish ini. Jadi menurut kalian lebih pilih yang mana nih, yang ori atau yang refurbish? Yang refurbish ini tuh harganya sekarang mungkin sekitar 1,1 jutaan, sedangkan yang ori ini mungkin secondnya sekitar 1,5 jutaan. Ya, selisih harganya lumayan jauh ya, selisih 400.000. Jadi dari kalian pilih yang mana, yang ori atau yang refurbish? Tapi kalau dariku sendiri aku tetap pilih yang ori ya, daripada yang refurbish kayak gini. Ya karena menurutku yang refurbish kayak gini nggak terlalu bagus sih, mending tambah sedikit aja bisa dapat ori walaupun second. Oke, jadi gitu aja untuk perbandingannya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan terima kasih.